Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok digital izin mempresentasikan hasil tugas PLC kami. Yang pertama, kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Andoke Pratama NIM 52, lalu ada Muhammad Abdul Rahim NIM 88 dan Hafiz Atsal NIM 96. Yang pertama, gambaran sistem berupa blok diagram di mana ketika start menekan tombol start maka konveyor akan menyala. Lalu eh, barang tersebut akan bergerak pada sensor cut off, di mana sensor cut off ini akan mematikan konveyor ketika tidak ada barang selama 30 menit. Lalu ketika barang tersebut berjalan terus, lalu terdapat sensor deteksi logam. Nah, ketika barang tersebut terdeteksi logam, maka gerbang pemisah akan menutup. Jadi ada servo yang akan menutup dan mengarahkan ke konveyor yang menuju ke tempat penyimpanan benda tersebut. Lalu di dalam konveyor yang untuk mengarahkan ke tempat tadi ada sensor gerak, di mana ketika barang tersebut melewati sensor gerak tersebut, maka gerbang akan kembali ke posisi awal. Nah, begitu juga dengan sensor besar. Jadi kita menggunakan 3 sensor, yaitu sensor logam, sensor besar, sensor kecil. Di mana sensor-sensor tersebut digunakan untuk penyortiran barang. Jadi barang besar dan barang kecil. Sistem kerjanya sama dengan yang sensor logam tadi. Kemudian ini ada FBD, FBD dari programnya tadi. Dan pertama ada inputannya, start, stop, kemudian sensor-sensornya, ada sensor kecil 2, besar 2, logam 2, dan sensor off. Dan untuk outputnya ada conveyor AL untuk semuanya, dan pivot arm kecil, pivot arm besar, pivot arm logam. Dan ketika di run, maka ketika tombol start diklik, dia akan menyalakan conveyor. Akan tetapi ketika ini tidak ada barang, eh, tidak ada barang dalam ini kan ada 10 detik. Akan tetapi dalam program kan 30 menit, diumpamakan bahwa 10 detik itu 30 menit. Ketika tidak ada barang selama 30 menit, maka conveyor akan mati. Hanya di sini dihidupkan untuk membuat conveyor hidup terus. Terus ketik tombol stop untuk mematikan conveyor semuanya. Kemudian ada sensor kecil. Ketika barang mendeteksi bahwa itu eh, eh, ketika sensor mendeteksi bahwa barang itu berupa barang kecil, maka sensor kecil akan hidup dan akan membuat pivot arm kecil bergerak. Kemudian setelah itu, ketika masuk ke dalam conveyor yang kedua, maka conveyor kecil maka akan melewati sensor kecil 2. Gunanya untuk apa? Untuk mematikan atau mengembalikan pivot arm kecil tadi. Nah, kembali ke semula. Kemudian untuk yang sensor besar sama sensor logam itu sama. Seperti itu. Kemudian Lalu ini berupa ladder diagram untuk si program PLC dalam pemilihan barang. Jadi ada beberapa blok ladder diagram dari 0 sampai 7. Untuk blok pertama, blok 0 di sini itu berupa dari
pengaktifan untuk conveyor. Jadi semua conveyor itu diaktifkan di blok awal ini. Dari conveyor utama, conveyor kecil, conveyor besar, dan conveyor logam. Di sini menggunakan start, stop, lalu ini nanti untuk pemanggilan timer. Jadi start ini menggunakan NO, lalu stop di sini menggunakan NC. Untuk blok 1, 2, dan 3 ini berupa penggunaan blok yang digunakan sebagai pembacaan sensor. Jadi dari sensor kecil, besar, dan logam. Lalu untuk blok 4, 5, 6 ini merupakan untuk pembacaan sensor lagi yang dimana ini berupa pembacaan sensor geraknya. Jadi setelah si barang melewati atau memasuki si tempat pemisahan. Lalu untuk blok 7 ini berupa blok timer. Coba kita jalankan. Sebentar. Nah, di sini ketika start itu aktif, maka seluruh conveyor akan langsung aktif dan menyala. Lalu saat si start ini aktif, conveyor nyala, semisal ada barang kecil yang terdeteksi, maka si servo itu akan menutup dari jalannya conveyor. Jadi nanti barangnya itu akan berbelok ke conveyor selanjutnya dan masuk ke tempat pemisahan. Setelah melewati conveyor atau setelah belok dari conveyor itu dan masuk ke tempat pemilahan, maka si sensor gerak kecil yang ada di situ akan mendeteksi dan akan mematikan dari atau mengembalikan ke posisi awal untuk si servonya. Seperti itu. Lalu begitu juga untuk sensor-sensor yang lain. Jadi semisal ini si logam mendeteksi, maka si servo untuk bagian logam akan menutup. Lalu ketika sudah melewati dan melewati sensor, maka si servo yang tadi menutup akan kembali ke untuk posisi awal. Lalu timer, timer di sini difungsikan sebagai ketika si conveyor utama itu tidak ada barang yang berjalan atau tidak ada barang yang disalurkan, maka di situ terdapat sensor sebagai sensor cut off. Jadi sensor ini akan selalu mendeteksi dari adanya barang atau tidak. Ketika tidak ada barang yang melewati selama kalau di situ dibikin 30 milisecond, ketika sudah tidak ada barang yang terdeteksi, maka sensor tadi keluarannya akan memberhentikan dari seluruh kinerja si conveyor dari conveyor utama, kecil, besar maupun kilogram. Ini untuk ladder diagram dari program tersebut. Dan ketika ingin men-stop secara manual, bisa di lewat the stop ini. Itu juga memberhentikan dari keseluruhan program conveyor. Nah, dari ladder diagram yang sudah dijelaskan oleh Mas Hafiz tadi, kita mencoba membuat simulasinya dengan Factory IO, di mana kita lebih menampilkan secara real eh, bagaimana program tersebut akan berjalan. Nah, di sini ada box panel yang berisikan tombol start dan stop. Nah, kita coba start. Lalu ada barang yang berjalan. Nah, ini kan melewati kedua sensor, yaitu sensor logam dan sensor
sensor besar dan dimasukkan ke sensor kecil karena merupakan barang yang kecil. Lalu tadi ada logam yang terdeteksi oleh sensor logam di sini. Nah, lalu akan men-trigger si pivot arm. Jadi pivot armnya akan menutup dan mengarahkan logam tadi ke tempatnya. Nah, di sini juga ada yang contoh barang besar. Jadi ketika terdeteksi oleh sensor yang ini, maka akan eh, men-trigger si pivot arm itu tadi. Lalu, maaf, di sini juga ada sensor gerak. Jadi ada 3 sensor ini di setiap conveyor yang membuat si pivot arm ini kembali ke posisi semula. Jadi ketika, nah ini ketika dia mengarahkan barang lalu barang tersebut melewati sensor gerak ini tadi, maka pivot arm ini akan kembali ke semula. Lalu di sini kita juga bisa fungsikan tombol stop. Oke, maka seluruh sistem akan berhenti. Di sini juga barang juga sudah tidak keluar lagi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.